Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di channel Ngopi Sore yang ada di YouTube channelnya Transparansi Internasional Indonesia. Kan sore ini kita kedatangan kawan dari Enrekang, seorang perempuan hebat yang selama ini kita dengar sangat aktif di dalam isu-isu pencegahan korupsi, khususnya di kelompok-kelompok perempuan, gitu ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu begitu, kita sambut Kak Rahmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Karim, agen saya perempuan anti korupsi di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih, senang sekali hari ini bisa berkunjung ke TII, luar biasa. Terima kasih, ini adalah kehormatan tersendiri buat kami sebagai agen jauh-jauh dari Jakarta bisa langsung di kantor TI hari ini. Ya Kak, makasih banyak Kak sudah berkesempatan hadir ke kantornya TI begitu, dan ya mumpung Kakak lagi ada di Jakarta, kayaknya menarik nih kalau kita ngobrol seputar perempuan dan gerakan anti korupsi begitu ya. Yang saya ketahui itu kan Kak Rahmawati dan teman-teman di Enrekang itu kan ada tergabung ke dalam agen SPAK Saya Perempuan Anti Korupsi begitu Kak ya. Dan selama ini yang kita tahu persis itu kan sebetulnya agen SPAK itu cukup masif, ada di beberapa daerah, dan kemudian kerja teman-teman di agen SPAK lebih banyak sosialisasi begitu ya, melakukan pencegahan, pendidikan anti korupsi, sampai dengan ada games yang memang di-create untuk belajar bersama untuk mencegah korupsi. Nah, ada beberapa hal Kak yang ingin saya obrolin gitu ya. Menurut pandangan Kakak soal ini Kak, potret korupsi di Indonesia tuh seperti apa Kak? Iya, ini saya bicara soal daerah di mana saya berasal. Jadi kalau saya dari daerah, dari Enrekang, ya memang korupsi itu kayak sudah menggurita seperti itu, sehingga memang perlu dibutuhkan kerja-kerja kolaborasi untuk dapat memotong mata rantai korupsi. Apalagi kalau bicara Enrekang, ya saya kira kalau di media sosial, di media online itu kan Enrekang cukup terkenal. Bahkan Enrekang pernah pimpinan DPR, semua pimpinan DPR itu melakukan korupsi waktu itu. Iya. Nah, ini Kak, sebagai sebagai perempuan dan juga sebagai agen SPAK, apa sih peran penting perempuan dalam mencegah atau melawan korupsi? Dari hal yang sepele ya Kak, bisa diceritain Kak? Iya, jadi perempuan itu saya melihat, karena saya kebetulan perempuan ini ya, jadi saya yang merasakan sendiri bahwa memang peran saya sebagai ibu, saya punya anak, saya juga sebagai pekerja, itu sangat besar peran untuk bisa memotong mata rantai korupsi. Sebagai ibu, saya sebagai ibu tuh bagaimana saya selalu mengingatkan, mengajarkan kepada anak-anak saya terkait nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi. Kejujuran misalnya, saya ajari terkait belanja, saya berikan uang belanja, nak tolong bantu saya mau dibelikan ini. Jadi misalnya beli sabun, saya kasih uang 5.000, harga sabun cuman 3.000, ya kembalinya kan ada 2.000. Yang kembalinya itu tetap saya minta, saya sampaikan ke anak saya, nak 2.000-nya mana? Ya 2.000-nya ini ya. Dengan kebiasaan saya mengajarkan yang kecil seperti ini, jadi anak saya itu kalau misalnya disuruh belanja, bahkan uang diletakkan itu, sampai dia bisa tidak sambil, walaupun uang kecil, uang koin-koin 2.000, dia tidak berani ambil, karena itu sudah tertanam bahwa kalau saya ambil yang bukan hak saya ini, saya korupsi.
Yeah. Jadi dia sudah paham, oh korupsi itu adalah tidak jujur lagi saya. Kalau saya ambil berarti saya tidak jujur. Kalau saya tidak jujur berarti saya korupsi juga. Jadi menanamkan nilai anti korupsi itu dengan cara yang dekat dengan kita sehari-hari gitu ya Kak. Jadi mulai uang kembalian. Gitu kalau ya. itu di keluarga. Betul, kalau di keluarga. Nah, pertanyaannya gini Kak, kalau misal di lingkungan sekitar Kak, misalnya kan Kakak misalnya ada tergabung di dalam ibu-ibu PKK kan misalnya, apa yang dilakukan Kak biasanya? Yang dunia kerja kayak di dunia kerja betul. Jadi kan saya selama ini belum pernah untuk menekan misalnya teman-teman sekalipun itu nyata-nyata melakukan korupsi bahwa jangan korupsi. Saya cukup sampaikan bahwa apa yang dilakukan ini itu bertentangan dengan aturan, ini korupsi. Tapi saya lebih banyak pada saya yang mencontohkan. Misalnya begini, kalau misalnya di dunia kerja SPPD, perjalanan dinas. Jadi kalau perjalanan dinasnya itu misalnya hotelnya, bil hotelnya yang saya tempati nginap misalnya 300 ya, cukup 300 yang saya pakai. Walaupun negara siapkan misalnya 700, nggak di markup ya. Seperti itu. Jadi contoh dari saya dulu, saya yang lakukan bahwa. Terus begitu juga dengan jam kerja misalnya, ya kan selama ini kita tahu bahwa tidak mungkin karena beda kalau komisioner dengan staf kayak seperti itu. Jadi walaupun misalnya tidak terlalu terikat ya, saya wajib untuk selalu hadir jika memang berada di kabupaten seperti itu. Ya, menarik tuh Kak. Nah, kalau kita ngomong praktek korupsi itu kan yang dekat dengan kita cukup banyak misalnya. Iya. Kalau di jalan raya misalnya begitu, Kakak selama ini melihatnya seperti apa Kak? Kalau jalan raya ini lagi-lagi yang saya tanamkan kepada anak saya. Saya naik motor, terus lampu merah. Saya sering bilang sama anak saya kalau stop lampu merah ya. Kenapa kita tidak boleh melanggar lampu merah? Karena kalau kita melanggar berarti itu lagi ada perilaku koruptif lagi, dan lebih berbahaya lagi itu dampaknya ketika kita melanggar lampu merah, kita menyerobot lampu merah kan bisa saja kita ya tabrakan ya. Untung kalau kita yang bersalah, yang menabrak lampu merah itu yang meninggal. Tapi kalau yang lain berarti ada hak orang lain yang saya ambil, yang kita ambil. Nah dari cerita itu Mas, anak saya setiap saya bonceng terus sudah lampu kuning, dia sudah sampai hati-hati lampu kuning. Jadi kalau selama ini karena saya sering sampaikan, ajari mulai dari diri saya dengan keluarga, jadi kembali saya diingatkan, oh iya lampu kuning kita tidak boleh, hati-hati sudah. Iya. Jadi itu kalau yang selama ini saya lihat kalau di jalan raya yang dianggap biasa-biasa oleh pengemudi bahwa melanggar lampu merah itu termasuk pakai helm. Jadi pakai helm kan saya lihatnya memang masih kebanyakan kita belum sadar bahwa sebenarnya kalau tidak pakai helm itu kan korupsi lagi, perilaku koruptif lagi, bahkan karena melanggar. Nah ini juga saya tanamkan sama anak saya. Jadi walaupun anak saya masih kecil, tetap dia minta helm karena kan sudah terbiasa dengan bahwa ini korupsi. Nah karena aturannya kita harus pakai helm. Betul. Tidak boleh menggunakan kendaraan roda 2 tanpa pakai helm. Jadi kecil-kecil dulu. Ya benar itu Kak, dari sisi selama ini kan kita melihat kalau ngomong isu korupsi itu kayaknya gede banget, luas sekali. Padahal di keseharian kita kalau kita nggak hati-hati, kalau kita perhatikan betul-betul banyak sekali praktik koruptif, bahkan di jalan raya sekalipun juga cukup banyak gitu. Nah teman-teman Kak, jadi gitu ya, kalau melihat isu korupsi itu jangan yang gede-gede dulu deh. Kalau kita bisa melihat dan bisa melawan misalnya di praktek koruptif yang ada di jalan raya, trotoar yang sebetulnya itu hal yang jalan kaki, jangan disikat dong. Kan? Itu kurang lebih Kak ya. Nah Kak, sekarang kalau kita melihat dampak korupsi bagi perempuan itu apa ya Pak? Sebenarnya kalau bicara dampak dari korupsi, dampak langsung nih Kak, yang kira-kira sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya sama, hanya saja paling besar itu dampaknya kepada perempuan. Misalnya kita lihat di
layanan publik ini. Oke. Ya, kalau kita bicara layanan publik misalnya di kesehatan ya, kalau bicara kesehatan ya kan perempuan yang banyak bersentuhan di situ. Dari mulai dari persalinan, anak-anak, itu perempuan semua. Begitu pula juga di dunia pendidikan. Jadi perempuan juga yang lebih potensi, lebih besar dampak ketika kita bicara perilaku korupsi di dunia pendidikan. Kan terkadang kan begini Mas, kalau di kampung ini lagi-lagi saya bicara kampung saya. Konteksnya di kampung, di kampung di daerah, saya, di daerah saya kabupaten yang saya lihat bahwa kalau kan laki-laki, kalau anak laki-laki kan diutamakan untuk sekolah, kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi dampak korupsi, perempuan yang jadi perempuan di nomor 2 kan anak perempuan. Jadi memang korupsi ini memang dampaknya besar terhadap perempuan. Dampak langsung yang dirasakan apa kira-kira kayak? Misalnya gini, kalau kita hubungkan dengan isu penanganan pandemi, bansos misalnya Kak, jaring pengaman sosial. Iya. Dan dampak langsung menurut pandangan kakaknya kira-kira apa ya? Kalau untuk isu bansos yang kemarin ya, iya pastinya kan kita misalnya pembagian sembako kemarin yang ada yang dikurangi, ya. Jadi mungkin kan negara sudah atur bahwa sekian itu mungkin bisa dimakan untuk 1 bulan, tapi ternyata ada yang dikurangi, ada yang kurang dari itu ya. Pastinya kan perempuan lagi yang susah karena perempuan lah yang berada di dapur untuk mengurus kebutuhan keluarga, itu yang lebih banyak waktunya untuk keluarga. Nah kalau misalnya bansos kemarin ini kan masih ada isu-isu kekurangan itu, maksudnya ya potongan-potongan seperti itu. Nah di NREKAN kemarin gimana Kak? Bisa cerita nggak soal distribusi bantuan sosial di selama pandemi berdasarkan pemahaman dan pengetahuan Kak? Mungkin sama dengan banyak yang saya baca di media sosial, di online, bahwa masih ada diskriminasi untuk pembagian bansos. Maksudnya ya siapa yang dekat dengan petugas-petugas aparat desa, terus hampir semua wilayah kayak sama kayak. Ya, itu yang dapat. Terus siapa yang kritis, orang-orang desa misalnya yang kritis, ya sudah selesai. Ya, akan menjadi pertimbangan untuk dapat bantuan itu. Jadi memang masih itu kan korupsi lagi. Betul. Jadi memang korupsi ini mulai dari bansos ini ya paling banyak korupsi di sini. Nah, padahal kan sebetulnya dengan keberadaan agen-agen SPAK gitu ya, teman-teman koalisi masyarakat sipil di masing-masing daerah, terus sebenarnya kan bisa diajak gitu kayak untuk melakukan pendataan yang lebih partisipatif gitu. Tadi saya sempat ngobrol dengan teman-teman beberapa agen SPAK dari NTB, kemudian dari Aceh, kemudian dari Gorontalo, Kak Ijo gitu ya. Beliau juga menyampaikan hampir daerah temuannya sama gitu, bahwa bantuan sosial yang didistribusikan tuh nggak rata gitu ya. Kualitas bahan sosial juga jelek. Iya, kualitasnya. Ikannya jelek, kemudian telurnya busuk, berasnya juga banyak kutu dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu yang terdampak langsung kan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang selama ini mengelola bahan pokok begitu ya, dan seterusnya begitu. Nah kalau untuk isu lain Kak, misalnya tadi Kakak sempat mention di isu pendidikan begitu ya, soal apa sih dampak langsung yang dirasakan bagi teman-teman perempuan dan juga anak-anak begitu dengan penyelewengan dana bantuan sosial operasional sekolah misalnya. Selama ini di NREKAN pernah kejadian ya Kak? Iya, yang ditemukan di proses hukum kan memang belum ada. Ya, tapi kan ini juga bahwa belum adanya ditemukan seperti ini kan tanda kutip juga bahwa apakah memang karena penegakan hukumnya yang memang lemah, masih tanda kutip. Nah itu menarik tuh. Iya, tapi memang saya lihat begini bahwa ketika ada kasus-kasus misalnya kayak kami yang di daerah, ya ada 2. Ya kalau dia dekat dengan penguasa,
terus dia punya uang karena punya jabatan, ya sudah, kan tidak diproses. Itu karena memang kalau di daerah kan yang menyuarakan, yang berani itu kan masih terbatas. Beda misalnya kayak kita di Jakarta itu sudah open. Kalau kami kan terbatas, sehingga memang Mas, perjuangan kami memang cukup berat dalam hal ini. Tapi bukan berarti kami diam. Kami terus bersuara, minimal bahwa kami selalu ambil peran bagaimana bersosialisasi terkait pencegahan korupsi. Tapi kalau Entrekan ini memang sudah konsen untuk melakukan edukasi pendidikan anti korupsi di sekolah. Jadi kita sejak 2015. Jadi itu sudah menjadi mitra sekolah. Jadi ada berapa agen SPAK-nya, Kak? Iya. Oke. Berapa sekolah, Kak, sudah, Kak? Yang rutin ada 2 sekolah SMA, SMK Latandro itu saya masuk sekali seminggu. Jadi sudah dijadwalkan memang. Untuk SD ada juga, Kak? SD kita sekali-kali saja. Kita fokus karena memang Entrekan kemarin kita fokus pada pencegahan politik uang. Jadi kemarin kan sebelum pandemi, jadi kita menyentuh pemilih pemula. Ini memang kita sejak 2015 memang kita sudah melakukan itu, kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memanfaatkan ruang jam lowong. Maksudnya jam lowong itu kalau misalnya gurunya tidak hadir, kita manfaatkan itu. Wah, keren banget. Tapi itu jadwalnya sekali seminggu. Wah, sudah wajib. Itu keren banget. Kalau bisa kebayang kalau misalkan selama ini kan kita di teman-teman jaringan aktivis anti korupsi itu kan punya harapan gitu ya, ada kurikulum anti korupsi di sekolah gitu ya. Dan itu kan tentu cita-cita besar kita gitu, dan ketika ini belum ada gitu ya, meskipun ada di beberapa kampus, pengetahuan saya masih ada pilot project gitu ya di tempat, atau ada juga beberapa kampus yang memang sudah ada kurikulum anti korupsi ya. Nah, sementara ada agen gitu ya, ada agen Saya Perempuan Anti Korupsi yang selama ini aktif menyuarakan isu anti korupsi lewat dunia pendidikan. Nah, saya mau masuk ke sini, Kak, sebetulnya di momentum sekarang kan tanggal 21 nih, momentum hari Kartini kurang lebih gitu ya, hari Kartini. Apa sih saran dari Kakak sebagai agen SPAK gitu ya, sebagai perempuan gitu ya, untuk terus menyuarakan dan berkolaborasi terhadap isu pencegahan korupsi? Yang pertama begini, karena saya ambil pada diri saya ya, Mas. Kenapa saya bisa tertanam dalam hati untuk bicara terus anti korupsi yang dimulai dari diri saya? Itu karena awalnya saya mendapat pendidikan. Artinya yang dibutuhkan sekarang untuk memperbanyak orang-orang khusus perempuan untuk peduli terkait dengan pencegahan korupsi, ya harus diperbanyak dulu pelatihan-pelatihan. Maksudnya kayak semacam SPAK ini kan TOT, jadi lahirkan perempuan-perempuan lewat pendidikan itu dulu. Nah, dari situ kemudian seperti saya karena sudah melakukan itu ya, saya sudah melakukan ke sekolah-sekolah seperti itu. Nah, harapan selanjutnya ya berharap bahwa bagaimana terkait dengan pencegahan korupsi ini memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa karena mungkin saya selama ini di pendidikan, aktif di pendidikan untuk sosialisasi, ya berharap itu dimudahkan, ada kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Kalau SMA kan provinsi, atau pemerintah kabupaten untuk memang sudah berpikir bagaimana hadirkan apakah semacam kurikulum apalah yang bisa untuk di sekolah ya. Minimal ada kan, kalau di sekolah SMA itu ada guru PKN, tapi guru PKN ini hanya sedikit saja dia pelajaran tentang korupsi. Itu pun korupsi itu berbicara terkait dengan yang dibahasakan di undang-undang. Nah, yang kita mau berharap bahwa perilaku kecil saja itu, misalnya nyontek, itu bagian dari pendidikan yang bisa dijabarkan bahwa kalau nyontek ini berarti kita korupsi. Apanya yang dikorupsi? Ya kita korupsi, teman kita sudah belajar, kita mengambil, terus kedepannya dampaknya apa ya? Kita menjadi orang yang pemalas. Betul. Nah, ini kan tidak ditanamkan kepada
anak-anak sekolah kita. Nah, saya berharap ya mudah-mudahan pemerintah bisa lakukan itulah. Ya, betul Kak. Apalagi sekarang trennya kan pelaku korupsi usianya muda-muda Kak ya. Iya. Dan itu miris banget gitu ya. Usia di bawah 50 gitu. Iya. Ada yang 40 gitu ya dan seterusnya. Nah, situasi itu tentu menjadi satu keprihatinan bersama gitu. Iya. Nah, apa langkah strategis yang selama ini dilakukan oleh teman-teman agen SPAK dan jaringan gitu untuk memperluas gerakan sayap perempuan anti korupsi? Iya, kalau lagi-lagi saya bicara NRECAM. Jadi apa yang selama ini saya lakukan, yang pertama memang karena yang tidak mengeluarkan biaya besar, Mas, kan sekolah. Jadi kalau kami datang ke sekolah, itu menjadi mitra dari sekolah kan tidak butuh biaya besar, misalnya tidak ada snack apa semua. Ini kan gerakan sosial. Maksudnya gerakan sosial ya, kami ya biaya dari kita sendiri. Yeah. Jadi yang pertama itu yang kami lakukan, bahwa kita menyentuh tempat-tempat yang tidak membutuhkan biaya, yaitu sekolah. Jadi sekolah. Terus yang kedua yang kami lakukan, kami juga ada namanya Masikola. Masikola itu adalah gerakan belajar nilai-nilai anti korupsi, tapi khusus perempuan. Tapi itu yang ada di desa terpencil. Jadi kita lakukan sekali sebulan. Cuman karena ini pandemi kemarin, jadi kita untuk sementara tidak melakukan itu. Itu yang kami lakukan di NRECAM. Terus yang selanjutnya kami tetap membangun komunikasi dengan kawan-kawan, dengan teman-teman kelompok penggerak yang ada di NRECAM, untuk saling mengajak diskusi terus terkait dengan korupsi. Bahkan kami menjadi mitra, bagaimana kalau kita sama-sama untuk selalu melakukan pendidikan anti korupsi. Karena kan kalau NRECAM kan wilayahnya gunung-gunung, jadi jangkauan untuk ke sekolah itu cukup berat memang. Jadi kami butuh ya misalnya di kecamatan Baraka ada teman di sana, di kecamatan Curio ada, jadi apalagi misalnya kecamatan Bungin yang jauh-jauh. Jadi tetap membangun mitra, itu yang kami lakukan. Nah, kami juga tetap membangun komunikasi dengan pemerintah, khususnya yang membidangi pendidikan, agar tetap diikutkan dalam kegiatan-kegiatannya. Maksudnya ketika mereka mengundang, misalnya ada kegiatan kepala sekolah apa, kami berharap tetap diikutkan di situ. Minimal diberikan waktu 1 jam untuk bisa sosialisasi kayak menggunakan, karena kami kan enak Mas, kami enak belajarnya. Kalau sudah jadi agen enak sekali belajar, kan kita punya alat peraga, ada BBM itu yang kita tempatkan. Jadi enak cara belajar, jadi siapapun itu bisa, bahkan anak saya sendiri menjadi agen. Wah, menarik sekali. Jadi dia sendiri itu yang mengajarkan kepada sebayanya untuk bagaimana belajar tentang semai 9 nilai anti korupsi, seperti itu. Terakhir nih Kak, dengar-dengar kedatangan Kakak ke Jakarta ini sedang advokasi korban penggusuran gitu Kak ya. Nah, bisa cerita nggak Kak, apa yang terjadi sebetulnya di NRECAM dan bagaimana dengan tanggapan pemerintah daerah serta apa harapan ke depan? Iya, yang pertama saya mau bilang begini Mas, tidak mungkin kami bersama warga, ada 6 warga hadir ke Jakarta untuk bertemu pemerintah pusat, andaikan pemerintah daerah memang perhatikan rakyatnya. Nah, di sana itu di NRECAM itu sejak 2016 itu telah dilakukan penggusuran besar-besaran. Bahkan yang terakhir di Desember 2021 itu sampai hari ini tuh sudah ada 147 petani yang sudah diratakan tanamannya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, satu perkampungan itu yang tersisa itu hanya rumahnya. Halaman rumah, tanaman di halaman rumahnya habis dibabat. Jadi ini memang untuk apa itu Kak? Untuk sawit, untuk penanaman sawit. Jadi pembukaan lahan oleh PTPN 14. Jadi untuk penanaman sawit. Nah, di sana kan lahan itu memang ex HGU PT Bina Mulia Ternak waktu itu tahun berakhir 2003. Artinya
HGU-nya itu sampai detik ini belum diperpanjang. Warga sendiri yang dikelola warga adalah lahan tidur yang tidak dikelola oleh ex HGU ini kemarin. Itu yang dimanfaatkan warga sebagai lahan produktif yang juga diberikan pemerintah sebelumnya, bupati sebelumnya tahun 99 itu memberikan surat keputusan untuk pemanfaatan lahan tidur sebagai hak pakai. Jadi bukan diberikan sebagai hak pakai. Tapi yang lebih aneh hari ini, Mas, kok tiba-tiba pemerintah hari ini, dalam hal ini Bupati Enrekang Haji Muslimin Bando itu mengeluarkan kebijakan yang justru memberikan rekomendasi kepada pihak PTPN untuk mengelola lahan seluas 3.267. Padahal 2016 waktu itu pemerintah yang sama, maksud saya bupati yang sama, Haji Muslimin Bando itu kan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan peringatan penolakan keberadaan PTPN di Enrekang karena dianggap bahwa selama keberadaan PTPN itu kan tidak pernah memberikan kontribusi, justru menjadi menimbulkan konflik, bahkan tidak pernah bayar pajak. Ini pernyataan pemerintah, ada surat yang dikeluarkan. Tapi dengan adanya ini ya justru ada tahun 2020 justru bupati kembali keluarkan kebijakan yang bertentangan, dua kebijakan yang berbeda. Yang sebelumnya. Iya. Aneh banget. Ini kan korupsi lagi, Mas. Itu aneh banget itu. Iya, ini korupsi kebijakan. Saya bilang, saya sering. Jangan-jangan ada permainan di belakang itu. Saya khawatirnya begini, Mak. Ini kan kalau kita misalnya ini dugaan saya bahwa dengan adanya kebijakan yang berbeda ini bertolak belakang, ya bisa saja ini dugaannya ya gratifikasi mungkin saja, karena kebetulan Mas bupati saya berkebun di lahan yang sama, tapi tidak digusur, yang digusur rakyat miskin. Ini kan aneh, artinya memang tanggung jawab pemerintah sudah hilang, nurani pemerintah sudah hilang. Bahkan membiarkan rakyat sekarang kan kelaparan, hilang semua, Mas. Bahkan ada yang meninggal. Iya, sekarang itu sudah tidak ada mau makan apa lagi. Makanya kasihan warga desa. Pemerintah daerah dalam hal ini bupati diam saja. Bahkan DPR juga seperti itu. Jadi memang rakyat sekarang ini ya kelaparan bagi yang memang sudah tidak punya. Ya kalau yang masih punya kebun di tempat lain ya masih ada, tapi ya kebanyakan mereka tidak punya karena memang hidupnya dari situ sejak diberikan kesempatan oleh pemerintah sebelumnya. Nah ini yang kami datang hari ini perjuangkan sampai di sini. Kemarin kami sudah berupaya di DPR, kami berharap. Nah hari ini juga kami berharap Presiden langsung untuk melihat situasi kami seperti situasi di lapangan nih Kak. Ya baik, terima kasih teman Kak atas cerita yang disampaikan, kemudian atas kerja-kerja kolaborasi yang selama ini telah dilakukan, dan tentu pengalaman-pengalaman teman-teman di lapangan yang penting untuk kami dengar gitu ya. Bahkan kerja-kerja voluntary, bisa terbayang gitu ya, kerja-kerja voluntary kemudian mengeluarkan uang sendiri untuk melakukan pendidikan anti korupsi ke masyarakat dan ke para pelajar gitu. Alangkah baiknya misalnya sebetulnya ada satu alokasi anggaran gitu ya yang disediakan oleh negara untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswa SMP, SD dan juga SMA. Terakhir Kak, sebagai penutup, apa harapan ke depan terhadap situasi atau gerakan anti korupsi? Saya berharap bahwa kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh tidak melakukan pencegahan korupsi, minimal melakukan edukasi
yang terpenting buat generasi kita, karena dengan kondisi hari ini bahwa korupsi ini memang sudah menggurita, sehingga ya kalau saya sendiri yang saya rasakan selama ini bahwa memang yang bisa memotong mata rantai korupsi ini ya harus kita bangun generasi anti korupsi. Jadi generasi anti korupsi ini ketika mampu sudah kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi, kelak mereka sudah masuk di dunia kerja, ya harapan besar kita ya minimal mereka sudah paham, minimal insya Allah itu korupsi itu bisa kita cegah sedikit. Begitu pula dengan perempuan, yang terpenting bahwa perempuan ini sangat penting. Jadi dua ini, perempuan dan generasi ini penting sekali untuk kita tanamkan nilai-nilai, karena perempuan sebagai ibu, sebagai orang yang pertama yang menyentuh generasinya, makanya ini sangat penting kita lakukan untuk terus berkampanye, terus berusaha untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang ada. Ya, terima kasih Kak Rahmawati atas cerita hari ini, pengalaman hari ini, dan tentu kami senang sekali kedatangan tamu jauh gitu ya, dan mendengar cerita, pengalaman, dan juga banyak belajar tentunya saya untuk pencegahan korupsi ke depan. Teman-teman, terima kasih telah menyimak ngopi sore kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.